Aku diam-diam menikah secara mendadak tanpa memberitahu siapapun. Tunangan yang hilang dengan sengaja selama 3 tahun. Namun tidak tahu bahwa dia masih berjalan-jalan keliling dunia dengan cinta lama yang selalu diingat. Dia sudah memikirkannya dengan matang. Ingin muncul di hari itu. Memberitahuku. Sebenarnya dia hanya merasa aku agak membosankan. Pura-pura mati selama 3 tahun. Hanya ingin merasakan sensasi yang segar dan menantang. Sekarang sudah bosan memainkannya. Dia juga tidak perlu bermain-main denganku lagi. Mulai sekarang akan benar-benar fokus. Menjaga jarak dengan cinta lama. Tidak akan lagi mengeluh. Pembatasan-pembatasan yang aku lakukan setelah menikah. Bisa melanjutkan pernikahan. Selalu bersama sampai tua. Itulah akhir bahagia yang sudah dia rancangkan. Tapi dia tidak tahu. Selama 3 tahun dia berpura-pura lupa dan berjalan keliling dunia dengan cinta lamanya. Saya sudah menikah. Dan pasangan menikah adalah kakak kandungnya. Pertemuan kembali terjadi setelah 3 tahun. Saat itu di dalam ruang VIP. Dia sedang bersandar di pelukan cahaya putih dengan penuh semangat. Mengikuti sorakan yang bergema di sekitar. Seseorang bercanda. Suyi sudah 3 tahun. Bagaimana kamu akan mengatasi Sen Yanzu? Song Suyi menyentuh helai rambut di pelipisnya. Tidak peduli. Katanya sudah 3 tahun berlalu. Juga tidak terburu-buru. Tunggu sampai aku dan Suyu selesai menikah dulu. Semua orang tertawa dan maju mendorongku untuk berbicara. Sen Yanzu benar-benar seorang pengekor. Kemungkinan melihat Suyi lagi setelah 3 tahun. Pasti akan terkejut seperti orang bodoh. Dengar-dengar selama 3 tahun ini hidupnya sangat menyedihkan. Memang sudah tidak ada bayangan. Hidupnya memang seperti tumpukan kotoran. Ruang dipenuhi dengan aroma kebahagiaan. Tertawaan sinis dari semua orang tidak bisa ditahan. Aku baru saja ingin pergi. Tidak tahu siapa yang melihatku. Berteriak dengan keras. Orang yang paling heboh tadi adalah Sen Yanzu. Saat ini canggung menggaruk kepala. Dengan cepat berusaha memperbaiki suasana. Sen Yan. Zhou Suyi masih hidup. Tidak memberitahumu. Karena dia kehilangan ingatan. Takut menyakitimu. Belum sempat aku bicara tapi sudah terlihat. Song Suyi memperhatikanku dari atas ke bawah. Jadi kau tunanganku ya? Kenapa kelihatan begitu miskin dan kikir? Dengar mereka bilang, 3 tahun ini tanpaku. Tingkat kehidupanmu menurun drastis. Song Suyi masih begitu sombong dan angkuh. Melihat aku diam tidak berkata apa-apa. Song Suyi juga tidak marah. Santai meringkuk di pelukan Suyu. Jari telunjuk berputar-putar di dada Suyu. Suyu tersenyum sambil menggenggam tangan Song Suyi yang nakal. Tatapan menantang diarahkan ke aku. Sen Yanzu juga tidak menyalahkan Suyi karena melupakanmu. Siapa yang akan mengingatmu sekarang seperti ini? Aku mengerutkan alis. Kedua tangan berkelaku membentuk tinju secara refleks. Mual melihat sikap mereka yang bebas dan liar ini. Song Suyi malah salah sangka bahwa aku tersakiti oleh adegan mesra mereka. Sedikit bangga, sudahlah. Jangan mudah cemburu seperti itu. Kalau kamu masih ingin bersamaku, kamu harus menerima hubungan kita yang sekarang ini. Tenang, ke depannya. Setiap minggu aku akan menyisihkan 1 hari untukmu. Orang-orang di sekitar mulai berteriak ramai. Kamu lihat, Suyi masih punya perasaan lama untukmu. Meski kehilangan ingatan, dia masih menyimpanmu dalam hati. Menyisihkan 1 hari dalam seminggu untukmu. Asalkan kamu merawat Suyi dan Suyu dengan baik, hidup pasti tidak akan lebih buruk dari sebelumnya. Suyu bersandar di sofa, memeluk Song Suyi di pelukannya. Dia berdecak beberapa kali. Tidak ada cara lain. Sen Nianzu harus membuatmu sedikit merasa berat hati dulu. Siapa bilang Suyi sekarang orang yang paling dicinta adalah aku? Song Suyi pada saat itu tertawa kecil. Dia tidak ada alasan untuk merasa berat hati. Mencintaiku sampai mati hidup. Menyisihkan 1 hari untuknya. Harus diam-diam senang. Aku menahan perasaan yang bergolak. Menunjukkan cincin kawin yang ada di tangan. Berusahalah agar nada suaranya terdengar tenang. Kalian salah orang. Lagi pula aku sudah menikah. Lapangan tiba-tiba sunyi senyap. Mereka saling bertukar pandang beberapa kali. Akhirnya meledak menjadi tawa gemuruh. Song Suyi mengangkat alisnya dengan santai. Dengan acuh ia melirik cincin kawin di tanganku. Menikah? Siapa nenek-nenek yang mau menikah denganmu? Lihat saja tampang miskinmu, cincin itu pasti beli di toko serba 2000-an. Apa kamu kira cuma dengan begitu bisa membangkitkan ingatanku tentangmu? Hua Luo cepat bangkit. Dengan kasar mencabut cincin dari jari manisku.
Beberapa hari ini aku sudah sangat lelah dengan proyek. Saat ini tidak sempat menghindar. Suyu maju dan memperhatikan cincin kawin itu dengan seksama. Tiba-tiba tertawa. Suyi, cincin ini kok mirip sekali dengan cincin Forever Heart yang 3 tahun lalu dilelang kakakmu di Prancis. Serupa sekali. Jangan-jangan orang yang dimaksud Shen Yanzu sebagai pasangan menikah adalah kakakmu, Song Wanru. Suyu memandang miring sambil memain-mainkan cincin kawin di tanganku. Ruang VIP menjadi semakin ramai. Bagaimanapun, Song Wanru adalah pewaris pertama keluarga Song saat ini. Cara bertindak yang kejam, tegas dalam mengambil keputusan, adalah wanita cantik yang dingin yang tak seorang pun berani lawan di dunia bisnis. Tapi orang seperti ini, tiba-tiba menikah kilat 3 tahun lalu. Menikah dengan seorang pria misterius. Dan mencintainya. Mencintainya hingga ke tulang sumsum. Selama 3 tahun. Tak peduli media seberapa keras menggali, tidak ada informasi sedikit pun tentang suami dan putrinya. Shen Yanzu, kamu tidak akan berkata lagi, bahwa kamu adalah pria misterius yang selama 3 tahun tidak bisa ditemukan oleh siapapun, kan? Cincin dilempar tinggi oleh Suyu, kemudian jatuh kembali ke tangannya, bersinar dengan cahaya gemerlap di bawah sorotan lampu. Jangan bilang barang palsu ini pengerjaannya benar-benar bagus. Dari pabrik mana mereka meniru ini? Beberapa orang satu persatu mengejek, membuatku agak tidak sabar. Jangan sentuh cincinku. Ini asli. Tapi aku belum selesai bicara. Sudah ditampar oleh Song Suyi hingga kepalaku terputar. Wajah langsung terasa sangat perih. Shen Yanzu, apa kamu kena gila? Siapa yang tidak tahu dia mencintai kakak iparku? Cintanya sampai ke tulang sumsum. Bahkan aku belum pernah melihat wajah aslinya. Kau berani pura-pura jadi siapa? Dari mana beraninya? Aku perlahan menoleh. Mungkin tatapanku terlalu menyeramkan. Song Suyi agak menciut. Suyu melihat itu langsung tidak terima. Menunjuk hidungku sambil memarahi. Seluruh lingkaran Beijing. Siapa yang tidak tahu titik lemah kakak Suyi? Adalah suaminya yang misterius itu. Apakah kamu melakukan ini untuk membuat kakak marah kepada Suying? Kenapa hatimu begitu jahat? Song Suyi menggenggam tangan Suyu. Dan dengan kasar melemparkan tumpukan uang ke wajahku. Menghargai masa lalu kita. Aku tidak akan mempersoalkannya. Melihat kamu yang miskin begini. Uang segini cukup untuk kamu hidup santai sebulan. Sudut tajam menggores wajahku. Aku tidak menggubrisnya. Hanya menatap tajam ke arah Song Suyi. Di wajahnya tiba-tiba muncul rasa bersalah dan panik. Melihat itu aku tertawa sinis. Membungkuk. Di wajah Song Suyi kembali tergambar sindiran. Kupikir kamu punya harga diri. Detik berikutnya. Aku menemukan cincin itu di tumpukan uang merah. Song Suyi terkejut. Sebelum aku meninggalkan ruang VIP, dia menghadangku. Aku sudah sampai sekarang. Masih pura-pura apa? Uang di lantai ini 1 lembar saja cukup untuk membeli puluhan cincin rusakmu. Aku mengabaikannya. Dengan keras mendorong tangannya. Tangan Song Suyi tiba-tiba membeku di udara. Memang benar orang miskin gampang marah. 3 hari kemudian. Yaitu hari pernikahan aku dan Suyu. Saudariku juga akan kembali ke negara pada hari itu. Bahkan akan membawa suami misteriusku untuk hadir. Kalau berani, datanglah. Mendengar kata pernikahan, Suyu langsung menunjukkan sinar mata iblis. Mungkin dia takut identitasnya terbongkar jadi tidak berani datang. Aku tidak ingin lagi terlibat dengan mereka. Berbalik dan melangkah pergi dengan langkah besar. Sebelum pergi, tinggalkan sebuah kalimat. 3 hari kemudian aku akan hadir. Semoga saat itu kalian masih percaya diri. Melangkah cepat keluar dari klub. Aku mengambil ponsel dan melihat lagi video yang diterima 3 tahun yang lalu. Di layar, wanita itu bersandar di pelukan Suyu. Tertawa dengan santai dan bebas. Shen Yanzu ini orangnya terlalu membosankan. Kali ini pura-pura mati. Setelah aku puas bermain, akan kembali. Hanya saja aku membuat keonaran ini. Dengan kepribadiannya itu. Mungkin dia akan rela mati karena aku dalam bentuk cinta mati. Kalian harus menjaga dia dengan baik. Pada hari mendapatkan surat kematian, aku memang berpikir untuk mengakhiri semuanya. Itu karena teman-temannya selalu menghalangiku, agar aku tidak melakukan hal bodoh. Sekarang jika dipikirkan kembali, tangisan mereka yang terdistorsi jelas berusaha menahan tawa. Aku menyimpan ponsel, menatap ke lampu jalan yang redup di pinggir jalan. Entah Song Suyi mati atau tidak. Di dalam hatiku, sudah 3 tahun yang lalu dia tidak memiliki tempat di dalamnya.
3 hari kemudian, aku tiba di lokasi pernikahan sesuai janjiku. Siap-siap untuk duduk dengan langkah tenang. Namun tidak tahu siapa yang tiba-tiba menerjangku dengan keras. Perhiasan yang menghiasi kue lapis 9 tingkat beserta krimnya jatuh berserakan. Setelan jas hitam ukuran tinggi yang kuceritakan langsung penuh krim. Tubuhku menjadi sangat berantakan. Gelas anggur juga pecah di lantai. Pecahan kaca yang terpancur melukai wajahku. Dahi mengeluarkan darah segar. Aku berjuang untuk bangkit. Belum sempat berdiri tegak. Sudah terdorong jatuh lagi dengan kuat. Teriakan marah Suyu terdengar dari atas kepala. Sen Yanzu, kamu bahkan tidak memberikan amplop uang hadiah, sudah cukup itu saja. Masih sengaja merusak pernikahan kami. Kamu tidak bisa melihat kami bahagia. Kan begitu? Kali ini orang yang datang sangat banyak. Kebanyakan mendengar bahwa Song Wanru akan hadir bersama suami misteriusnya. Saat ini bahkan mereka berlomba-lomba menyenangkan adik perempuannya. Sekarang memang ada segala macam orang. Bahkan berani mengganggu adik perempuan Song Wanru. Lihat cincin yang dipakai pria itu di tangannya. Kenapa sangat mirip dengan Eternal Star yang pernah dibeli Song Wanru dengan harga mahal 3 tahun yang lalu. Berani tampil percaya diri sebagai penipu di acara seperti ini. Benar-benar tidak takut mati. Song Suyi juga mendengar kata-kata ini. Dia marah sampai dadanya naik turun hebat. Sepasang mata indahnya seolah akan menyemburkan api. Sen Yanzu, kamu memang pembawa sial. Di tanganmu bahkan memakai cincin palsu yang jelek ini. Dia ingin menunggu kakakku datang. Dan mengurusmu sendiri. Hua Luo langsung berjalan ke arahku. Lalu menjejakkan kaki di jari manis tanganku yang kiri. Memerasnya dengan keras. Melihat aku mencoba melawan. Suyu segera berteriak memerintahkan semua orang untuk menahanku. Untuk sementara aku ingin melawan tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya aku hanya bisa berteriak marah. Song Wanru, itu istriku Song Suyi. Mendengar itu tertawa terbahak-bahak. Seperti mendengar dongeng yang mustahil. Dia memutar kakinya dengan kuat. Suara tulang jari yang patah terdengar jelas. Aku menahan rasa sakit dengan terbata-bata. Mengeluarkan suara dengusan. Namun tubuhku tiba-tiba menjadi sangat tenang. Terlihat semua orang tidak lagi memperhatikanku. Namun buru-buru bangun merapikan penampilan mereka. Tatapan tajam menatap ke depan. Dan mencoba membuka pintu aula upacara. Song Wanru membawa putrinya. Dihargai bak bintang-bintang yang memuja bulan melangkah masuk. Putrinya masih kecil. Namun kata-katanya sangat jelas diucapkan. Memanggil mencari ayah dan ibu. Ayah kemana? Bukankah kamu bilang hari ini ayah akan di sini? Kenapa kita belum melihatnya? Kata-kata terputus. Dia ribut ingin turun dari pelukan wanita itu. Bayi kecil yang cantik seperti ukiran jatuh ke tanah. Dalam sekejap menarik perhatian semua orang di ruangan. Penjaga di belakangnya mengikuti langkahnya dengan hati-hati. Takut terjatuh. Suyu saat itu maju. Tangan masih membawa piring kecil berisi kue. Kakak sangat suka bayi. Datang ke kakak sini. Mau makan kue kecil ini tidak? Suyu tersenyum dengan ramah. Si kecil mengerutkan alisnya. Dengan sekali ayunan menjatuhkan nampan di tangannya. Pergi sana. Tersenyum seperti orang jahat. Ayahku bilang, jangan makan barang yang diberikan orang asing. Dan kamu jelas bukan orang baik. Jauhi aku. Aku mau cari ayahku. Ayahku bilang dia datang untuk menghadiri pernikahan kalian hari ini. Kamu pasti pengantin pria kan? Apakah kamu melihat pria tampan, gagah, dan tinggi? Suyu, yang memegang nampan, tangannya langsung membeku. Nampan itu terhenti di udara. Bahkan dipermalukan oleh seorang anak kecil seperti itu. Wajahnya pucat seketika. Tapi karena Song Wanru dia tidak berani marah. Ayahmu tidak datang ya? Orang hari ini sudah hadir. Apakah kamu melihat ayah di antara mereka? Begitu kata-kata itu keluar. Seluruh ruangan langsung berbisik-bisik. Apa benar suami Song Wanru juga datang kali ini? Menyembunyikan selama 3 tahun. Akhirnya tidak mau menyembunyikan lagi ya? Siapa sebenarnya suami Song Wanru? Banyak orang di seluruh ruangan ini. Tapi kenapa aku merasa tidak ada yang memiliki aura seperti mereka? Tidak ada satupun yang pantas untuk Song Wanru. Baru tadi Sen Yanzong dengan berani pura-pura jadi suaminya. Ternyata orangnya saat itu sudah ada di tempat. Pasti melihatnya seperti menonton lelucon. Sungguh memalukan. Aku tidak menyangka meskipun sampai saat ini. Masih ada orang yang yakin aku adalah suami palsu Song Wanru. Pendapat Song Su. Song Wanru dengan ramah menyambutnya. Kakak, akhirnya kamu datang.
Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu, ngomong-ngomong. Kenapa kakak ipar tidak ikut bersamamu? Song Wanru menatap Song Su dengan ekspresi dingin yang acuh. Suaranya datar tanpa naik turun. Aku ada urusan yang belum selesai di luar negeri. Akan kembali nanti. Dia pulang ke negara ini 3 hari lebih awal. Kamu seharusnya sudah bertemu dengannya. Dia juga bilang akan datang lebih awal untuk menemui kamu. Kenapa kalian belum bertemu? Song Suyi menjadi dingin. Tersirat sedikit keterkejutan di wajahnya. Tidak ada. Selama 3 hari ini tidak ada yang mencariku. Aku juga belum bertemu kakak ipar. Aku juga belum pernah bertemu putriku. Saat ini mulai menangis dan rewel. Aku mau ayah. Aku sudah 3 hari tidak melihat ayah. Kalian membawa ayah kemana? Suyu saat ini kembali mendekat dengan senyum lembut. Anak baik. Ayahmu seharusnya sedang ada urusan terhalang di jalan. Sebentar lagi akan datang. Tapi di sini ada seorang pria jahat yang menyamar sebagai ayahmu. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Putriku. Wajah kecilnya tampak sedikit ragu. Suyu tersenyum. Orang ini benar-benar sangat jahat. Tidak hanya menyamar sebagai ayahmu, tapi juga meniru cincin pemberian ibumu untuk ayah. Menggunakan bahan paling buruk. Dan membuat keributan di pernikahanku. Acara bahagia yang seharusnya menjadi berantakan karena dia. Tapi jangan khawatir. Kakakmu sudah membantu menghukum pria jahat itu untukmu. Dan juga membalas dendam untuk ayahmu. Di sekitar ada tamu yang ingin mendekati Song Wanru. Pada saat ini juga ikut mengiyakan. Iya. Bos Song, Anda tidak tahu pria ini betapa sombongnya. Meskipun tahu Anda akan segera datang. Tapi dia masih mengaku bahwa dirinya suami Anda. Memegang cincin rusak. Apakah kami ini tidak ada yang mengerti barang berharga? Song Suyi saat ini juga maju. Kakak perempuan. Tenang saja. Orang ini sekarang sudah saya hukum dengan keras. Jarinya sudah saya injak sampai patah. Cincinnya juga sudah saya buang. Tidak ada yang bisa menyamar sebagai saudara ipar saya. Kamu tenang saja. Juga merasa malu untuk mengatakan. Saya bahkan masih mengenal orang ini. Bahkan pernah mempunyai hubungan dengannya. Saya tidak tahu kenapa dulu saya bisa buta. Memilih wanita rendahan seperti dia. Betapa sombongnya. Menggelembungkan muka ingin terlihat kaya. Memalsukan diri sebagai saudara ipar saya. Mungkin dia ingin memanfaatkan saya untuk meraih kamu. Dari situ bisa langsung melesat. Tapi saya pasti tidak akan memberinya kesempatan itu. Siapa yang tidak tahu kamu mencintai saudara iparku? Mencintainya sampai ke tulang. Dulu ada seseorang yang mengatakan sesuatu yang buruk tentang saudara ipar. Kamu langsung menegurnya, Chen Hai. Cintamu pada saudara ipar. Kami semua melihatnya dengan jelas. Tidak akan ada yang diizinkan untuk merusak citra saudara ipar. Song Wanru saat mendengar Song Suyi berkata, aku dan dia pernah memiliki hubungan cinta. Lalu berubah ekspresi. Semakin dia dengar, wajahnya semakin muram. Akhirnya tertawa dingin. Siapa nama orang yang kamu maksud? Song Suyi pikir dirinya kesal karena aku. Dia bersiap untuk menagih aku. Dia menatapku yang terkungkung di sudut, sekarat. Jasku masih penuh dengan krim. Kelihatan sangat memalukan. Song Suyi berseru dengan suara keras. Orang ini adalah mantan pacarku, Shen Yanzu. Setelah mengatakan itu, para pengawal yang mengikuti Song Wanru berubah ekspresi. Mereka diam-diam berduka untuk Song Suyi. Namun Song Suyi terlihat seperti buta. Tidak memperhatikan suasana yang tiba-tiba berubah. Masih dengan sombong. Kakak, aku bilang padamu. Shen Yanzu menemui aku 3 hari yang lalu. Tapi aku tidak menganggapnya serius. Tapi aku tidak menyangka dia berani menyamar sebagai suamimu. Selama bertahun-tahun. Meskipun aku belum pernah melihat suamimu. Aku tahu betapa kita mencintainya. Aku pasti tidak akan membiarkan dia mencemarkan nama baikmu dan suamimu. Jadi saat itu aku bilang padanya, ajari dia datang ke pernikahanku 3 hari lagi. Supaya kamu bisa menghukumnya dengan baik. Juga supaya saudara iparku bisa melihat orang tak tahu malu ini. Dia sambil berkata, sambil memimpin Song Wanru maju. Sama sekali tidak menyadari wajah Song Wanru sudah sangat muram. Pengawal di belakangnya tidak berani menghela napas. Suara langkah kaki semakin dekat. Song Suyi membawa Song Wanru mendekatiku. Dia menendangku dengan keras. Cepat bangun. Kamu yang palsu akhirnya akan terbongkar. Saudariku sudah sampai. Saudara iparku juga sedang dalam perjalanan. Saudariku paling benci orang yang mengaku-ngaku jadi saudara iparku. Sekarang orang yang sebenarnya sudah datang.
Apalagi yang mau kamu katakan? Jangan bilang sampai saat ini kamu masih mau bilang kamu saudara iparku. Saat berkata begitu, dia juga mau mengangkat kakinya. Namun didorong oleh Song Wanru dengan keras. Para pengawal di belakang segera mengelilingi. Berjongkok memeriksa luka saya. Akhirnya dengan suara gemetar berkata, jari manis tangan kiri Tuan Song benar-benar patah pada pangkal. Tapi untungnya waktunya tidak lama. Masih bisa disambungkan. Ambulans 120 sudah dalam perjalanan. Saat kata-kata itu diucapkan, seluruh ruangan menjadi gempar. Semua orang memandang saya yang sekarat dengan tidak percaya. Apa dia benar-benar suami misterius Song Wanru yang disembunyikan selama 3 tahun? Cincin di tangannya juga benar-benar Heart of Eternity. Sungguh tidak terduga. Ternyata semua yang dia katakan benar. Kita yang salah paham terhadapnya. Semua orang berpikir sampai ke sini. Para junior secara bertahap mengeluarkan keringat dingin. Bagaimanapun, suami tercinta Song Wanru terkenal di kalangan mereka. Sebelumnya ada pihak lawan yang sengaja mengganggu perusahaan Song. Song Wanru sama sekali tidak peduli. Juga tidak menghiraukannya. Tetapi sejak pihak lawan pernah menculik saya sekali. Pemimpin kelompok mereka beserta kerabatnya juga adalah singa. Ada satu kalinya hanya karena seseorang berkata, kenapa suami Song Wanru bahkan tidak berani bertemu orang? Begitu malu-malu. Mungkin ada penyakit tersembunyi. Langsung dibuat jelas oleh Song Wanru. Keluarga bangkrut. Terpaksa ingin bubar dan hancur. Berbagai kasus semacam ini tidak terhitung banyaknya. Semua orang takut dan waspada. Mereka benar-benar menyakiti saya. Dibandingkan dengan kata-kata yang tidak menyakitkan, nasib mereka akan lebih tragis. Saya jatuh di sudut. Song Wanru maju dan mengangkat saya. Dengan sedih menghapus krim di wajah saya. Saya sudah bilang, cepatlah ungkapkan identitasmu. Kamu tetap tidak mau. Sekarang sudah baik. Menerima luka seperti ini. Kamu tenang saja. Semua orang yang hadir hari ini, satu pun tidak akan saya lepas. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Luka yang kamu derita, orang-orang yang menyakitimu, aku akan membuat mereka membayar dengan ratusan bahkan ribuan kali lipat. Putriku menangis dan memelukku. Menggunakan tubuh kecilnya untuk menghapus krim di badanku. Ayah, si gorila, baru 3 hari tidak melihatmu. Kenapa kamu membuat dirimu begitu memprihatinkan? Apakah orang-orang jahat itu mengganggumu? Kamu tenang. Aku pasti akan membalas keadilan untukmu. Tidak akan membiarkan kamu menderita sia-sia. Istri dan anak perempuan berkumpul di sekitarku. Aku merasa semua kesuraman yang lama hilang seketika. Aku tersenyum ingin mengelus kepala kecil putriku. Namun entah kenapa aku tak punya tenaga untuk mengangkatnya. Akhirnya aku benar-benar kehilangan kesadaran. Saat terbangun, ternyata aku berada di ruang perawatan. Saudaraku Yuming menunggui di samping tempat tidurku. Melihat aku terbangun, sangat gembira. Ya ampun, leluhurku, kau akhirnya bangun juga. Kau tidak tahu, selama kau koma sehari itu, seluruh dunia seperti kacau balau. Aku menyangga kepala dan perlahan duduk. Melihat ruang perawatan tak ada istri dan putriku. Kurasakan tenggorokanku serak dan menarik nafas. Segera kutanya, di mana Wanru dan Sing Sing? Kenapa mereka tidak ada di Jiang? Seorang nelayan terkekeh. Tentu saja mereka pergi untuk membelamu. Putrimu terlihat seperti kue kecil yang lembut. Namun aku tidak menyangka dia bahkan lebih tegas daripada ibunya. Mengancam akan membuang semua orang yang pernah menyakitimu ke laut untuk memberi makan ikan. Sekarang mungkin sedang bersama Song Wanru menangani orang-orang itu. Akan terjadi perubahan besar. Sebenarnya dalam 3 tahun terakhir, Song Wanru terus fokus mengembangkan bisnis di luar negeri. Tahun ini berencana memindahkan perusahaannya ke dalam negeri. Sedang bingung tidak tahu harus mulai dari mana. Orang-orang ini justru memberinya sebuah kesempatan. Keluarga Zhang, keluarga Wang, dan keluarga Li yang merupakan 3 keluarga besar, dalam waktu singkat sehari saja dibuat oleh Song Wanru sampai meratapi nasib mereka. Tidak tahu metode apa yang digunakan istrimu sebenarnya. Produk mereka di seluruh negeri dalam 3 jam saja sudah dihapus semua dari peredaran. Baik secara online maupun offline. Tidak ditemukan sedikit pun jejak keberadaannya. Tidak hanya itu. Bahkan gedung kantor pusat mereka juga semuanya kosong. Dan saat itu para wartawan yang menunggu di gedung pernikahan berhasil menangkap ketika para tamu keluar. Semua jari manis mereka secara serentak hilang. Kata orang bahkan jari manis di kaki mereka pun hilang. Kamu memang tidak melihat bagaimana kondisi orang-orang itu saat keluar.
sampai ketakutan setengah mati. Bajunya penuh dengan kotoran dan air seni. Sekilas terlihat seperti ketakutan hingga kehilangan kendali. Mendengar kata-kata ini, hatiku sedikit hangat. Song Wanru memang seperti ini. Selalu menaruh aku dalam pikirannya. Hanya saja caranya agak berlebihan. Kelompok orang itu hanya membantu Song Sui mengintimidasi aku. Paling banter menahan aku. Tidak membiarkanku berontak. Sebenarnya aku ingin menakut-nakuti mereka saja. Menyulitkan mereka di dunia bisnis. Masalah itu akan selesai begitu saja. Tapi aku tidak menyangka Song Wanru bisa sampai sejauh itu. Oh iya, kamu belum tahu bagaimana nasib Song Sui, kan? Jiang Yuming melihatku dengan penuh sukacita atas kesusahan orang lain. Aku memberi isyarat agar dia melanjutkan ceritanya. Setelah hari itu, Song Sui tiba-tiba hilang begitu saja. Seperti menguap ke udara. Semua orang bilang Song Wanru membunuh Song Sui. Tapi aku tidak begitu percaya. Bagaimanapun juga, ada hubungan darah. Tulangnya patah tapi tendon tetap terhubung. Meski sejak kecil tidak tumbuh bersama, tidak dekat satu sama lain, Song Wanru juga tidak akan melakukan hal sekeji itu. Dengar-dengar kabarnya Song Sui dikirim ke Afrika. Ceceluk-ceceluk. Song Sui dari kecil tidak pernah mengalami kesulitan. Tiba-tiba dikirim ke Afrika dengan mulut terbuka menunggu makan. Ditambah lagi Song Wanru pasti tidak akan membiarkannya hidup nyaman. Tidak tahu apakah dia masih punya nyawa untuk kembali hidup. Kalau Suyu bagaimana? Aku segera bertanya. Suyu menekanmu seperti itu. Padahal tidak ada hubungan darah dengan Song Wanru. Akhirnya tentu saja aku hanya bisa bilang yang paham pasti paham. Jiang Yumin mengakhiri ucapannya sampai di situ. Dan aku juga menangkap maksud dari ucapannya. Baru saja ingin melanjutkan bicara. Pintu ruang perawatan tiba-tiba didorong keras pada saat itu. Song Wanru dan putrinya dengan wajah cemas segera mendekati tempat tidur saya. Dia yang biasanya tenang dan menahan diri, matanya merah. Sayang, akhirnya kamu bangun. Kamu membuat aku sangat takut. Kalian tahu tidak? Tenang saja. Orang-orang yang pernah menyakitimu semuanya sudah aku hukum. Mereka yang menyakitimu, aku sudah membalasnya 1000 kali lipat untukmu. Semua yang kamu alami selama 3 hari ini juga sudah aku telusuri. Tenang saja. Tanpa izin dariku, Song Sui tidak akan pernah bisa kembali ke negara ini seumur hidupnya. Kamu tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Putri juga menangis dan maju pada waktu itu. Ayah, orang jahat yang menyakitimu, sudah dihukum oleh gorila dan mama. Aku tidak membiarkan kamu diperlakukan dengan tidak adil secara sia-sia. Nelayan Jiang melihat ini dan menyerahkan waktu kepada saya dan istri serta anak perempuan saya. Setelah orang luar pergi, Song Wanru dengan sedih memeluk saya. Kenapa kamu tidak bilang ke Song Sui? Sekarang kamu adalah suamiku. Apakah hatimu masih memikirkan dia? Hatiku merasa lucu sekaligus tak berdaya. Siapapun tidak menyangka wanita es yang tegas di luar memiliki sisi cemburu yang kekanak-kanakan seperti itu. Sayang, aku sudah bilang padanya. Dia sendiri yang tidak mau percaya. Bahkan bilang aku pura-pura jadi suamimu. Tenang saja. 3 tahun lalu aku sudah putus hubungan dengannya. Bagaimanapun juga tidak akan kembali seperti dulu lagi. Apalagi memikirkan dia. Dalam hidupku hanya kamu yang aku yakini. Song Wanru. Barulah dia berhenti menangis dan tersenyum. Awalnya aku hanya cedera ringan. Tapi Song Wanru malah membuatku dirawat di rumah sakit selama sebulan. Dia bahkan memanggil dokter terkenal dari seluruh negeri untuk memeriksaku berkali-kali. Hingga dipastikan tidak ada efek samping yang tertinggal. Baru dia merasa tenang dan membiarkanku keluar dari rumah sakit. Hari itu aku tidak menyangka bisa bertemu dengan Song Sui. Dia entah bagaimana berhasil menghindari orang-orang yang diatur oleh Song Wanru. Dan berhasil kembali ke dalam negeri. Begitu melihatku, dia langsung menangis dan menjatuhkan diri di kakiku. Aku ingat semuanya tentang Yanzu. Selama 3 tahun ini kamu menderita. Kalau bukan karena aku tiba-tiba mengalami amnesia, kamu juga tidak akan melewati 3 tahun yang sangat sulit itu. Tapi untungnya sekarang aku sudah mengingat semuanya. Kamu adalah tunanganku. Kamu mau kembali? Tidak. Song Sui saat itu tubuhnya lemah seperti boneka robek. Dan wajahnya tak bersinar. Berbeda sekali dengan yang dulu. Kalau dulu aku melihat dia seperti ini, pasti aku akan sangat sedih. Tapi sekarang aku hanya merasa jijik. Aku langsung menendangnya. Menjauh darinya. Memeluk Song Wanru di dalam pelukan. Song Sui. Jangan membuat aku muak lagi.
Aku sudah tahu kamu pura-pura lupa ingatan. Bahkan kematianmu juga palsu. Kamu merasa aku tidak menarik, ingin mencari dirimu sendiri. Selama 3 tahun ini, kamu bersama Suyu bepergian dan bersenang-senang. Aku juga hidup tidak lebih buruk dari kamu. Bahkan menemukan cinta sejati dalam hidup ini walau terlambat. Lebih hina dari rumput. Saat kamu memutuskan untuk berpura-pura mati, semua yang ada di antara kita berubah menjadi masa lalu. Sekali tiup angin, hancur benar-benar. Song Suyi masih ingin mengatakan sesuatu, namun dipotong dengan tamparan oleh Song Wanru. Bersama Song Wanru selama 3 tahun, dia selalu menunjukkan citra lembut. Bahkan ketika marah besar, dia tetap tenang dan mengendalikan diri. Seperti hari ini seringkali menggunakan kekerasan. Itu adalah yang pertama kalinya dalam beberapa tahun ini. Song Wanru menyuruh bodyguard untuk menarik Song Suyi pergi. Song Suyi, aku sudah memperingatkanmu bukan cuma sekali. Jangan karena kita berdarah sama. Kau sering melanggar batasanku. Tanpa izinku, kau berani pulang ke negeri ini seenaknya. Sepertinya pelajaran yang kuberikan belum cukup. Pada saat itu Song Suyi seperti orang gila. Melepaskan ikatan bodyguard dan menyerbu ke depan. Dasar wanita murahan. Kamu tidak pantas menjadi kakakku. Kamu sudah lama berniat jahat pada Shen Yanzu. Sejak kecil, kamu ingin merebut Shen Yanzu dariku. Tapi tidak berhasil. Tapi aku tidak menyangka orang sepertimu bisa begitu berdendam. Bertahan sampai sekarang. Rekaman 3 tahun lalu itu kamu yang kirim ke Shen Yanzu. Benar kan? Kamu yang menghasut hubungan kita. Semuanya adalah kamu. Song Wanru mengerutkan dahinya. Tidak mau mendengar omong kosong Song Suyi lagi. Dia melambaikan tangan. Song Suyi dibawa turun oleh bodyguard. Apa akibatnya? Aku tidak tahu. Tapi pasti dia tidak akan baik-baik saja. Aku juga tidak cukup bodoh untuk memohon pada Song Wanru. Dia melakukan semua ini sebenarnya untuk melampiaskan amarah pada saya. Jika aku masih belum tahu apa yang baik dan buruk, maka hatinya benar-benar akan dingin. Mengenai apakah Song Suyi akhirnya hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah pulang ke rumah, aku menata barang bawaan satu persatu. Kebun ini khusus disiapkan oleh Song Wanru. Nanti akan menetap di dalam negeri. Saat merapikan barang bawaan, aku tidak sengaja menemukan sebuah buku harian. Sampulnya sudah agak menguning. Halaman kertasnya sudah mulai melengkung karena dimakan waktu. Tapi tetap disimpan dengan sangat bersih. Sangat lengkap. Cukup untuk melihat betapa telitinya pemiliknya. Aku membuka pelan-pelan. Melihat beberapa kata kecil di halaman depan. Aku pasti akan menikah dengan Shen Yanzu. Catatan polos itu membuatku sejenak terhenyak. Tapi aku melihat tanda tangan di sudut. Seketika aku langsung mengerti semuanya. Ini adalah buku harian Song Wanru saat kecil. Sebelumnya saat mengetahui kebenaran Song Suyi meloncat dari gedung. Song Wanru juga menemani saya di sisi saya. Saya kira dia paling banyak menyukai saya secara diam-diam selama beberapa tahun. Tapi saya tidak menyangka dia sebenarnya sudah menyukai saya sejak kecil. Hati saya entah kenapa merasa sedikit gugup dan puas. Dengan perasaan seperti itu, saya membuka halaman pertama buku harian itu. Tanggal 3 Juli tahun 2001. Hari ini di acara makan malam keluarga saya bertemu dengannya. Dia adalah anak dari teman ibu. Dia sangat imut. Tapi kenapa dia tidak pernah melihat? Saya terus bermain dengan adik perempuan. Tanggal 10 Juli tahun 2001. Ternyata dia satu sekolah dengan saya. Sangat senang. Nanti bisa sering bertemu dia. Andai saja dia bisa memberi perhatian sedikit lebih banyak kepada saya. Tanggal 2 Juni tahun 2003. Kemarin adalah hari anak-anak. Dia memberi adik perempuan sebuah boneka anjing edisi terbatas. Tapi tidak memberiku. Padahal aku dan adik tidak terlalu jauh umurnya. Kenapa dia tidak memberiku hadiah? Padahal aku sudah mempersiapkan sesuatu untuknya. Orang yang menyebalkan. Tanggal 3 April tahun 2007. Mereka mengonfirmasi hubungan mereka. Aku sangat sedih. Mungkin aku terlalu penakut. Aku akan pergi ke luar negeri. Tanggal 1 Januari tahun 2011. Adikku malah bilang sudah bosan. Shen Yanzu benar-benar lucu. Orang baik seperti dia. Dia malah menganggapnya hanya sebagai mainan. Tanggal 2 Januari tahun 2011. Adikku berpura-pura mati. Dia dan pacar barunya akan pergi perjalanan keliling dunia. Kasihan Shen Yanzu yang masih polos. Benar-benar mengira Song Suyi sudah meninggal. Tidak apa-apa. Aku akan memberitahunya semua kebenaran. Menjadi orang baru.
mendampinginya. Lagi pula kali ini saudara perempuan yang bersalah duluan. Tanggal 7 Juli tahun 2014. Akhirnya aku mendapatkannya. Cinta diam-diamku akhirnya berbuah hasil. Aku semakin sering membuka buku harian. Tulisan rapat di buku hariannya. Semua tertulis rasa suka dan cintanya padaku. Ternyata di hari-hari yang tidak ku ketahui, Song Wanru mencintaiku. Sudah mencintaiku begitu lama. Buku hariannya terbuka di halaman terakhir. Aku dengan enggan menutup buku itu. Mengangkat mata dan tiba-tiba melihat Song Wanru sudah berdiri di depanku entah sejak kapan. Pipi masih memerah. Kamu sudah melihat semuanya. Dia menundukkan kepala. Kedua tangannya memegang erat bajunya. Bagian depan bajunya kusut tak karuan. Aku merasa ada sesuatu di hatiku terisi penuh oleh dia. Tapi secara naluriah aku masih ingin menggodanya. Melihat apa? Melihat cinta yang kamu sembunyikan sejak kecil. Ternyata begitu aku mengucapkan hal itu, Song Wanru langsung seperti kucing yang marah. Dengan cakar tajam langsung menyerang tubuhku. Aduh kamu kok jadi menyebalkan. Kembalikan buku harianku. Aku sengaja mengangkat buku harianku tinggi-tinggi. Song Wanru tidak sadar sesaat. Terjatuh ke tubuhku. Aku langsung memeluknya dengan lembut. Mata wanita itu yang berkilau sedang menatapku tanpa berkedip. Aku mencium dahinya dengan lembut. Bodoh Song Wanru. Saat itu dia malah tertawa sinis. Menyembunyikan wajahnya dalam-dalam di leherku. Menghirup nafasku dengan rakus. Bodoh kenapa? Orang bodoh punya keberuntungan tersendiri. Keberuntungan dari mana kamu dapatkan? Kamu adalah keberuntunganku. Dia mencium pipiku dengan suara ciupan. Lalu ringan bangkit dari tubuhku. Merampas buku catatan dari tangan. Baguslah. Jadi kamu ingin menarik perhatianku. Merampas buku harian. Aku buru-buru bangkit. Tertawa besar dan mengejarnya. Memeluknya kembali dalam pelukanku. Aroma khas Song Wanru membungkusku kembali. Aku menundukkan pandangan melihat bibirnya yang kemerahan. Tenggorokan bergelombang beberapa kali. Baru saja ingin menunduk. Pintu kamar terbuka tepat saat itu. Anakku memeluk boneka beruang kecil dan mendorong pintu masuk. Begitu melihat pemandangan ini, seperti menyadari sesuatu seketika. Segera menutupi matanya dengan boneka beruang. Aku tidak melihat apa-apa. Melihat sikap usil anakku ini, aku dan Song Wanru langsung tertawa terbahak-bahak. Aku mengangkat tangan dan menangkap anakku ke pelukan. Mencium pipi kecilnya dengan suara ciuman. Song Wanru juga mengangkat tangan dan menepuk kepala kecil anak kami. Kamu punya istri dan anak di sampingmu. Aku menatap lampu jalan yang redup di luar jendela. Entah ini sudah berapa kali hatiku dipenuhi kebahagiaan yang besar.